Shalom adik-adik. Wow, keren banget nih adik-adik. Gimana kabarnya? Luar biasa kan? Pasti luar biasa. Oh ya adik-adik, sebelum kita memulai ibadah, ada 5 hal yang harus adik lakukan. Harus adik ikutin, harus adik lakukan. Yang pertama, kalian harus ajak mama papa kalian untuk ikut beribadah bersama nih. Buat ibadah bersama di sekolah minggu. Dan untuk menyanyi bersama di sekolah minggu juga. Dan hal yang kedua, peraturan yang kedua, adik-adik harus pakai baju yang sopan dan rapi. Contohnya seperti berkerah, berkemeja. Nggak boleh pakai baju tidur dan baju-baju main yang seperti biasanya yang adik-adik lakukan di rumah ya. Harus sama seperti kalau adik-adik ke gereja. Dan yang ketiga nih adik-adik, coba ya kakak pikirin dulu. Yang ketiga, yang ketiga ini adik-adik harus ikutin instruksi dari kakak-kakak. Misalnya kakak-kakak suruh Laskar Kristus, berarti adik-adik harus berdiri, harus siap, yes, gitu ya. Kalau kakak-kakak nyuruh berdoa, adik-adik juga harus berdoa. Dan untuk keempat adalah bersikap baik. Bersikap baik itu kayak gimana ya kak ya? Bersikap baik itu seperti adik-adik duduk dengan tenang, mengikuti ibadah dengan baik, dan menyanyikan lagu-lagu sekolah minggu dengan semangat dan juga dengan hati yang tulus. Itu ya adik-adik ya, sikap yang baik. Dan yang terakhir nih, harus adik-adik taatkan, jangan melakukan aktivitas lain pada saat melakukan ibadah. Seperti apa nih? Contohnya seperti main gadget. Terus yang kedua, makan. Yang ketiga, lari-lari. Padahal kakak-kakaknya gak nyuruh lari tapi adik-adik lari. Itu gak boleh ya adik-adik. Jadi itu 5 hal yang harus adik-adik lakukan saat beribadah mulai. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Shalom adik-adik. Shalom. Ketemu lagi nih sama Kak Ayu dan Kak Dedi di ibadah online Smiling Kid. Masih semangat kan untuk ibadah hari ini? Pastinya masih semangat nih kak. Ya harus semangat ya adik-adik. Sebelum kita akan memulai ibadah kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari tutup matanya, lipat tangannya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Tiba saatnya Tuhan, kami akan memulai ibadah kami pada hari ini Tuhan. Tuhan, Kau kuduskan kami, sucikan kami, layakan kami Tuhan untuk datang ke hadirat-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa, haleluya, amin. Nah, sebelum memulai ibadah, kita akan bangkit berdiri terlebih dahulu ya. Laskar Kristus, siap, yes. Semangat ya, ayo kita mulai pujikan. Hati yang gembira adalah obat. Seperti obat hati yang senang.
adik-adik, kita akan lanjutkan dengan pujian setinggi-tingginya langit. Oke, silakan duduk kembali adik-adik. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dan pujikan Bapakku datang padamu. Datang padamu,
setiamu Tuhan pada hari ini Tuhan. Engkau telah menyertai ibadah kami Tuhan dari awal pertengahan dan sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya kakak-kakak kami yang akan menyampaikan firman ini Tuhan, Engkau berkati Tuhan agar firman-Mu ini bisa menjadi terang teladan bagi setiap kami Tuhan. Tuhan pakai kami Tuhan, anak-anak-Mu ini Tuhan sebagai alat-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Shalom adik-adik, apa kabarnya? Nah, sebelum kakak memulai firman Tuhan pada hari ini, kakak mau tanya, siapa di sini yang pernah sakit? Pasti adik-adik pernah sakit ya, entah itu sakit batuk, pilek, demam, kakak juga pernah sakit, adik-adik juga pasti pernah sakit. Nah, ketika sakit enak nggak kira-kira? Nggak enak ya pastinya ya, pasti adik-adik merasa sedih. Mau main nggak bisa, mau makan nggak enak, mau belajar juga nggak fokus ya kan? Adik-adik sedih, mau ini itu susah. Nah, orang tuanya adik-adik juga pasti merasa sedih ya. Nah, pada hari ini kakak akan membahas seorang raja yang sakitnya parah. Namanya adalah Raja Hizkia. Nah, Raja Hizkia ini sedang sakit parah adik-adik. Nah, sampai kayak mau meninggal gitu ya. Nah, waktu itu Tuhan itu mengutus seseorang untuk menyampaikan kepada Raja Hizkia bahwa dia itu umurnya sudah nggak lama lagi. Nah, Tuhan itu mengutus seorang nabi. Namanya adalah Nabi Yesaya, anaknya Bapak Amos. Nah, siapa tadi namanya? Iya, betul. Nabi Yesaya. Nah, Nabi Yesaya ini adalah seorang nabi yang dipakai Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan kepada manusia. Nah, Nabi Yesaya ini waktu itu mengunjungi Raja Hizkia untuk memberitahukan bahwa umurnya itu sudah nggak lama lagi. Coba dibaca di 2 Raja-Raja 20 ayat 1. Kakak bacakan ya. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, "Beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab sebentar lagi engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi." Nah, gimana perasaannya Raja Hizkia kira-kira? Pasti sangat sedih ya. Dia pasti sangat sedih karena dia tuh mau meninggal, nggak ketemu sama keluarganya lagi, ya kan? Nah, coba kita lanjut lagi ya ke ayat 2-3. Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. "Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu." Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Nah, Raja Hizkia itu nuangis ya, nuangis minta kepada Tuhan bahwa, "Tuhan, tolong Tuhan, aku nih sudah setia sama Engkau Tuhan." Gitu ya. Nah, setelah Raja Hizkia berdoa, memalingkan wajahnya ke dinding, dia nangis, dia berdoa, kira-kira apa ya yang terjadi? Apakah Tuhan itu mendengar doanya Hizkia? Kira-kira menurut adik gimana? Tuhan mendengarkan ya? Iya, Tuhan mendengarkan. Tuhan mendengarkan doanya Raja Hizkia. Jadi Tuhan ngomong lagi ke Nabi Yesaya. Manggil Nabi Yesaya lagi di ayat 4-6. Coba ya, kita baca ya. Tetapi Yesaya belum lagi keluar dari pelataran tengah. Tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya. "Baliklah dan katakanlah kepada Hizkia, raja umatku. Beginilah firman Tuhan, Allah Daud, bapa leluhurmu. Telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau. Pada hari yang ketiga engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Aku akan memagari kota ini oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku." Nah, jadi Tuhan itu mendengarkan
doanya Raja Yesaya tadi. Raja Hizkia tadi. Nah, lalu Nabi Yesaya akhirnya dibilangi sama Tuhan untuk balik lagi ke Raja Hizkia. Nah, setelah itu Nabi Yesaya balik lagi ke istana Raja Hizkia untuk menyampaikan pesannya Tuhan tadi. Nah, ketika Nabi Yesaya menyampaikan apa yang dikatakan sama Tuhan kepada Nabi Yesaya untuk disampaikan ke Raja Hizkia, Raja Hizkia tuh meminta tanda, ya. Kira-kira tandanya apa ya? Coba kita baca di ayat ke-8 sampai 11. Sebelum itu Hizkia telah berkata kepada Yesaya, apakah yang akan menjadi tanda bahwa Tuhan akan menyembuhkan aku dan bahwa aku akan pergi ke rumah Tuhan pada hari yang ketiga? Yesaya menjawab, inilah yang akan menjadi tanda bagimu dari Tuhan, bahwa Tuhan akan melakukan apa yang telah dijanjikannya. Akan majukah bayang-bayang itu 10 tapak atau mundur 10 tapak? Hizkia berkata, itu perkara ringan bagi bayang-bayang itu untuk memanjang 10 tapak. Sebaliknya, biarlah bayang-bayang itu mundur ke belakang 10 tapak. Apa sih maksudnya? Gitu. Adik-adik tahu ini apa? Iya, ini adalah jam dinding. Jam dinding itu gunanya buat apa sih? Ada yang tahu nggak? Untuk nunjukin waktu, gitu. Nah, ini nih adalah jam yang modern ya. Nah, kalau zaman dahulu, jam dindingnya itu nggak ada yang kayak gini. Mereka pakai jam matahari. Jadi, ini ada gambarnya. Itu adalah jam matahari. Jadi, ketika mataharinya terbit, nah bayang-bayangannya ini akan maju. Yang ada di tengah tadi itu akan maju. Sret gitu ya. Sesuai dengan jamnya, jam 1, 2, 3, 4, 5. Nah, Nabi Yesaya ini Raja Hizkia ini meminta bayang-bayangnya di jam itu yang tadinya maju 10 tapak. Raja Hizkia meminta supaya bayang-bayangnya itu mundur, karena kalau maju kan gampang, memang maju gitu. Nah, ini Raja Hizkia minta supaya bayang-bayangnya jamnya itu mundur 10 tapak. Nah, setelah itu kita baca di ayat 11. Lalu berserulah Nabi Yesaya kepada Tuhan, maka dibuatnyalah bayang-bayang itu mundur ke belakang 10 tapak, yang sudah dijalani bayang-bayang itu pada petunjuk matahari buatan Ahaz. Nah, setelah itu kan tandanya sudah ada, sudah dikabulkan sama Tuhan tandanya. Nah, Raja Hizkia akhirnya percaya. Lalu kita balik lagi ke ayat yang ke-7. Nah, di ayat 7 itu Nabi Yesaya itu berkata untuk menyediakan sebuah kue yang dibuat dari buah ara. Coba dibaca ya. Kemudian berkatalah Yesaya, ambillah sebuah kue ara. Lalu orang mengambilnya dan ditaruh pada barah itu, maka sembuhlah ia. Jadi Tuhan itu mengabulkan apa yang Raja Hizkia itu minta sama Tuhan waktu dia nangis balik ke tembok itu ya. Raja Hizkia minta supaya umurnya itu diperpanjang lagi. Nah, supaya sembuh. Nah, akhirnya Tuhan itu mengabulkan permintaannya Raja Hizkia pakai kue ara gitu. Jadi kue ara ditempelkan, ditaruh di atas penyakitnya si Raja Hizkia, akhirnya Raja Hizkia itu akhirnya sembuh. Nah, gitu juga dengan kita adik-adik. Ketika kita meminta sama Tuhan, kita berdoa sama Tuhan, terus kita berusaha, pasti Tuhan itu akan mengabulkan setiap permintaannya adik-adik. Ya kan? Karena Tuhan itu adalah Tuhan yang sama. Tuhannya Raja Hizkia sama Tuhan kita itu adalah Tuhan yang sama. Jadi ketika kita meminta sesuatu, kita berdoa, kita berusaha, Tuhan pasti akan mengabulkan. Oke? Sekian firman Tuhan pada hari ini. Nah, untuk ayat hafalannya pada hari ini di Mazmur 5 ayat 13. Kita baca bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Sebab engkaulah yang memberkati orang benar ya Tuhan, engkau mengemagari dia dengan anugerahmu seperti perisai. Oke, itu dihafalkan ya adik-adik. Terus habis itu nanti direkam, dikirim ke
grup masing-masing, oke? Nah, juga aktivitasnya dikerjakan dan dikirim juga ke grup masing-masing. Nah, mari kita siapkan hati kita mau berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena Engkau telah melindungi kami sepanjang ibadah pada hari ini Tuhan. Biarlah firman-Mu ini menjadi rema dalam kehidupan kami, dapat tertanam dalam hati kami dan dapat berbuah. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Oke. Oke adik-adik, gimana nih dengan firman Tuhan pada hari ini? Diberkati kan? Kalau diberkati, kakak ingatin sekali lagi nih ya, buat adik-adik jangan lupa untuk mengerjakan aktivitas yang diberikan kakak-kakak. Dan juga jangan lupa hafalin ayat hafalannya. Dan kirim aktivitasnya di grup kalian masing-masing ya, di grup kelas kalian masing-masing. Oh ya adik-adik, sebentar lagi ada pengumuman tambahan, jadi kalian langsung aja saksikan video berikut ini. Shalom adik-adik, bertemu lagi bersama Kak Ike. Hari ini kakak ada pengumuman buat adik-adik semua. Bagi adik-adik, mama dan papa atau siapapun yang terberkati dengan pelayanan Smiling Kid, yang rindu memberikan persembahan untuk Smiling Kid, bisa dititipkan ke orang tua adik-adik semua. Nanti ketika hadir di ibadah offline atau bisa ditransfer ke rekening Smiling Kid di BCA dengan nomor 018-166-7817 atas nama Daniel Buku Santoso. Terima kasih adik-adik, mama dan papa dan semuanya yang sudah mendukung dan berpartisipasi dalam pelayanan Smiling Kid. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Oke adik-adik, sekarang kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Mari kita siapkan hati kita sikap berdoa, mari kita pujikan lagu mujizat itu.
Terima kasih Tuhan, Engkau telah melindungi kami sepanjang ibadah ini, dari awal, pertengahan, hingga akhir. Kami boleh memuji-Mu, kami boleh mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu tertanam dalam hati kami, dan dapat menjadi rema dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Sampai bertemu di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Dadah.